Bulunya yang indah kini kusam dan sedikit kotor. Merlia merasa ia gagal. Ia duduk lemas di bawah pohon sambil memandangi kelerengnya. Kelereng itu tidak bersinar sama sekali. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Kisah merak yang ingin terkenal dan rahasia hati emas kancil. Di sebuah hutan yang ramai, hiduplah seekor burung merak dengan bulu terindah seantero rimba. Namanya adalah Merlia. Setiap pagi, Merlia selalu terbang ke puncak tertinggi Bukit Kilauan, tempat semua burung ingin dilihat. Merlia yakin, dengan keindahan bulunya, ia akan menjadi hewan paling terkenal di hutan itu. Lihatlah diriku. Bisiknya pada pantulan air. Bulu-bulu ini diciptakan untuk dilihat jutaan mata. Aku akan menjadi ratu Bukit Kilauan. Tapi anehnya, meskipun bulu Merlia sangat indah, tidak banyak hewan yang mau menontonnya. Mereka hanya lewat sebentar. Merlia pun cemberut. Suatu sore, di jalan setapak yang licin, Merlia bertemu dengan Kancil. Kancil terkenal cerdik, tetapi ia sangat sederhana. Kancil sedang memegang sebuah benda kecil yang bersinar keemasan di tangannya. Hei, Kancil! Benda apa yang kau pegang? Kenapa benda itu bersinar sangat terang? Tanya Merlia dengan nada menuntut. Ini hanya sebuah kelereng kaca biasa, Merlia. Jawab Kancil sambil tersenyum tulus. Merlia tidak percaya. Jangan bohong, pasti itu adalah kunci rahasia ketampanan. Itulah alasan mengapa semua orang selalu ingin mendengar ceritamu. Berikan benda itu padaku, Kancil. Aku ingin menjadi yang paling terkenal. Kancil tertawa kecil. Bukan aku yang terkenal, Merlia, tapi cerita tentangku. Dan kelereng ini, ya, ia memang mengandung rahasia. Merlia merengek dan memohon agar Kancil memberinya kelereng ajaib itu. Baiklah, Merlia, Kata Kancil, aku akan memberimu kelereng ini. Tapi dengan satu syarat. Selama seminggu, kau harus membantu semua hewan yang kesulitan mencapai Bukit Kilauan tanpa meminta imbalan sedikit pun. Merlia terkejut. Membantu? Buluku bisa kotor. Tetapi karena ia sangat ingin terkenal, Merlia pun menyetujuinya dengan berat hati. Kancil menyerahkan kelereng itu. Ingat, kelereng ini hanya akan bersinar jika hatimu juga bersinar. Merlia pun memulai tugasnya. Awalnya ia mengeluh. Ia menggendong tupai tua yang kelelahan. Ia mendorong rusa kecil yang kakinya terkilir. Dan ia membersihkan jalan yang ditutupi lumpur. Bulu-bulunya yang indah kini kusam dan sedikit kotor. Merlia merasa ia gagal. Ia duduk lemas di bawah pohon sambil memandangi kelerengnya. Kelereng itu tidak bersinar sama sekali. Tiba-tiba, ia mendengar suara sorak-sorai dari Bukit Kilauan. Ia melihat ke atas. Di sana semua hewan yang pernah ia bantu kini berdiri di puncak bertepuk tangan ke arahnya. Terima kasih, Merlia. Kau sangat baik. Teriak mereka. Saat Merlia mendongak, ia merasa ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Saat itu juga, kelereng di tangannya mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang jauh lebih indah daripada bulu-bulu Merlia yang dulu. Kancil muncul di samping Merlia. Lihat, Merlia, Bisik Kancil. kelereng ini memang benda biasa. Tapi ia hanya bisa memancarkan cahaya ketika ia memantulkan cahaya dari hati yang tulus dan senang menolong. Semua hewan datang melihatmu hari ini bukan karena bulumu, tapi karena kebaikanmu. Merlia memandang kelereng itu. Ia sadar keindahan yang sejati bukanlah dari bulu yang bersih, melainkan dari hati yang mau memberi dan menolong. Sejak saat itu, Merlia tidak lagi peduli pada ketenaran.
Ia lebih suka menghabiskan waktunya membantu hewan-hewan lain. Ia pun dikenal di seluruh hutan bukan sebagai merak tercantik, tetapi sebagai merak paling baik hati.